Nah, soal ini saya berani berdebat, soalnya karena saya sudah mempelajari sejarah terbentuknya kitab ini. Saya sudah mempelajari terbentuknya kitab ini. Ini kitabnya orang Yahudi, Tanakh. Ini kitabnya orang Kristen, Perjanjian Baru. Oh, sama orang Kristen disebut Injil. Sama orang Yahudi, yang ini disebut Torah dan Zabur atau Mazmur gitu kan, ya. Mazmur. Sekarang tinggal kita uji, Ustaz. Siapa yang menulis ini, siapa yang menulis ini? Apakah yang menulis ini Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam? Orang Yahudi aja sekarang udah nggak berani apa namanya? Nggak berani mempertahankan keyakinan itu. Ya. Apakah ini yang nulis Yesus? Iya. Pasti bukan. Yang ngomong malah orang Kristen sendiri. Yang nulis besar. Yesus. Betul. Kalau ini disebut sebagai Taurat dan ini disebut sebagai Injil, saya tanya lagi. Kalau bukan ditulis oleh nabi-nabinya, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Pertama itu. Yang kedua, di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Artinya begini, mereka beriman kepada nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Di sini ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Buat saya nggak ada. Di sini ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Berarti... Karena di sini tidak tertulis nama Nabi Muhammad SAW, berarti ini bukan Taurat dan ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Terhapus ya. Oke. Nah, entah ini dulu ada disamarkan, disembunyikan, walau alam. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan Quran surat Al-A'raf 157, berarti ini bukan Taurat dan ini bukan Injil yang dimaksud oleh ayat itu, Ustaz. Nah, terus pertanyaannya, di mana kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil yang dibenarkan oleh Quran? Nah, jadi saya jawabnya begini, Ustaz. Di Quran disebutkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan wajib yang namanya diimani. kitab, Dan wajib diimani. Nah, yang namanya kitab itu kan tidak harus berbentuk buku begini, Ustaz. Yang namanya kitab itu kan adalah bisa juga hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Kata kitab, ya kan, Ustaz ya? Saya bukan ahli bahasa Arab nih, Ustaz pasti lebih tahu dari saya nih. Enggak lah, terus. Tetapi dalam konteks ketika disebutkan Allah SWT memberikan kitab Taurat kepada Bani Israel, apakah turun buku seperti ini, Ustaz? Enggak. Kan tidak. Iya. Begitu juga Injil. Di Quran surat Maryam ayat ke-30, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Qala ini Abdullah ataniyal kitaba majalani Nabiya. Aku sesungguhnya adalah seorang hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Aku nabi. Dan aku dijadikan seorang nabi." Iya. Itu Nabi Isa lagi ngomong begitu ketika masih bayi di pangkuan ibunya. Apakah kitab Injil itu kitab yang turun dari langit buat Nabi Isa? Kan nggak mungkin juga. Buku juga belum ada, mesin cetak juga belum ada. Dari mana itu kitabnya? Jadi buat saya kitab itu tidak harus selalu berbentuk buku, tetapi yang namanya kitab adalah sebenarnya wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Oke, ya. Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi, masuk ke dalam kolbunya Nabi, diberitahukan kepada umatnya atau kaumnya. Ketika nabinya sudah meninggal, wahyunya kemana? Ya wahyunya ngikut bersama nabinya gitu. Ya kan begitu. Bukan berarti Nabi Musa bawa kitab begini, atau bukan berarti Yesus jepit-jepit Injil di sini gitu, bukan begitu. Dan sebenarnya ketika Rasulullah datang, dua agama sebelumnya itu sudah terhapuskan ya. Jadi makanya kemudian Rasul itu pernah marah-marah sama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu lari-lari bawa Taurat dan dia katakan, "Ya Rasulullah, Torah gitu ya." Kemudian Rasul wajahnya merah marah gitu ya.
Dan Nabi bilang begini, laukana Musa hayyan, andai saja Musa sekarang ada nih di hadapan aku, dia pasti ikuti aku. Iya. Artinya apa? Udah nggak laku lagi sebenarnya gitu. Betul. Jadi Nah, ajaran yang sebenarnya Ustadz ingat nggak? Ustadz ingat nggak waktu paman Nabi membawa beliau ketika beliau masih remaja dibawa ke negeri Syam untuk berdagang, mampir di biaranya pendeta Bukhairah. Ya, Bu Khairah. Betul kan? Ya. Pendeta Bukhairah kan mengundang semua kabilahnya Abu Thalib untuk masuk ke dalam biaranya. Ya. Biasanya pendeta Bukhairah nggak pernah undang-undang orang Arab yang lewat di biaranya untuk masuk gitu kan? Nggak sembarang. Ini kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada geledek, pendeta Bukhairah mengundang kabilahnya Abu Thalib Ya. untuk semuanya masuk ke dalam biara, dikasih makan gitu. Pendeta Bukhairah minta kepada orangnya supaya mengundang kabilah itu masuk ke dalam biara, tidak terkecuali, semuanya suruh masuk. Setelah masuk, ditanya apakah semua sudah masuk semua? Abu Thalib bilang sudah masuk semua kecuali anakku yang sedang di kendaraan. Ternyata Nabi Muhammad SAW. Pendeta Bukhairah bilang apa? Nggak boleh ada kecuali, harus masuk semua. Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW masuk. Bukhairah bilang, Ketika itu pendeta Bukhairah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Ditanya beberapa pertanyaan. Setelah ditanya mendapat jawaban dari Nabi, pendeta Bukhairah itu langsung yakin bahwa inilah Nabi yang ditunggu-tunggu, yang tertulis di dalam kitab mereka katanya. Contoh misalnya ada tanda apa di punggungnya, Ustaz. Seperti orang habis di kop gitulah. ya. Terus ada tanda lagi setiap kali berjalan selalu dinaungi awan. Ada tanda lagi di apa namanya di naungi pohon. Seperti itulah. Itu katanya tertulis di kitab mereka. Saya sudah cari-cari Ustaz, di dalam kitab sini nggak ada tanda-tanda seperti itu. Nah, itu tuh. Hilang. Hilang. Berarti yang di sini kan mungkin sudah ada yang dihilangkan, sudah yang disembunyikan, sudah yang disamarkan dan sebagainya. Waduh. Nah, jadi saya berani bilang ini bukan Taurat, ini bukan Injil, yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Artinya nggak bisa ada ketemu yang benar-benar di awal, di asli, original. Ya, nggak ada Ustaz. Sedangkan kitab ini saja, kitab Tanakh yang asli Ustaz ya. Ini kan sebutnya Tanakh ya. Tanakh yang asli ini, yang asli disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Aslinya sudah nggak ada. Nah, kalau yang saya pegang ini adalah salinan. Tapi salinan ini juga yang sudah diproduksi di abad 10 Masehi. Nah, sedangkan Injil yang disebut Injil aslinya juga tidak ada semua, Ustaz. Semua yang akhirnya bisa dikumpulkan sampai akhirnya diterjemahkan sampai ke tangan kita, ini semua berasal dari salinan. Semuanya salinan-salinan. Di agama mereka nggak ada periwayatan ya, nggak ada sanad periwayatan. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Jadi kalau kita mengenal Quran sebagai firman Allah, hadis sahih sebagai sabda dan sunnah Rasul, di mereka ini semuanya hadis Ustaz. Gitu. Tapi hadis ini boleh dikatakan tidak jelas siapa perawinya. Kalau tidak jelas siapa perawinya, di Islam masuk kategori hadis apa, Ustaz? Ya, oke. Kok bentar kok, ini TikTok mau minta off 4 menit lagi nih. Sebentar. Kenapa tuh? Dia banyak yang panas, Ustaz. Kayaknya begitu. dia minta. Kalau banyak yang panas baru bikin kopi dulu, Ustaz. Wah, harus datang langsung kayaknya teman-teman ini. Masya Allah. Teman-teman yang nonton silakan tap-tap layar ya supaya live kita pada pagi hari ini kuat dan tidak sampai diturunkan oleh TikTok. Benar Ustaz, itu memang begitu kalau di TikTok. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan sebuah tayangan live, mereka bisa lapor ke TikTok. Tapi kalau lebih banyak yang suka, ya akan dibiarkan oleh TikTok. Gitu, Ustaz. Koko, kayaknya ini harus ketemu offline ini karena
ada yang menarik tadi, mengungkap tentang apa namanya kitab suci yang hilang ini bisa dalam banget ini. Enggak, masalahnya Ustadz Omdo ditungguin nggak ada ini, nggak ada kabar. Malah ada ya jalan-jalan ke Jepang. Oh, habisnya ini antum terusnya tiap hari sadarin orang terus. Saya udahlah nggak imbang, saya bilang udahlah saya pergi aja. Kalau gitu gini Ustadz, gimana kalau dalam satu hari misalnya ada 2 atau 3 orang yang mau bersahadat, saya undang Ustadz Fatih Karim, Ustadz gitu gimana? Nah gitu tuh boleh juga ya Ustadz ya? Boleh. Atau biasanya gini juga Ustadz, saya juga sering ketika saya diundang ceramah di masjid mana gitu ya, nanti ada orang-orang yang tahu saya mau ke masjid itu, mereka datang ke situ bersahadat di masjid itu Ustadz. Ada aja, bahkan ada yang dari luar kota, ada yang dari Bandung, ada yang dari mana datang di masjid, sahadat di masjid. Menarik. Malah saya pernah gini Ustadz di Surabaya, habis kajian subuh, setelah selesai kajian subuh, ada anak muda datang bawa buku saya. Kodondi minta tanda tangan buku. Oh iya, tanda tangan. Habis tanda tangan, Kodondi saya minta sahadatin. Loh, dari tadi kamu di sini? Iya. Kenapa kami tadi sahadat dulu, saya bilang gitu. Enggak, saya mau dengar dulu katanya. Oh, luar biasa. Ya, ada begitu. Alhamdulillah, bahwa kita selalu berusaha mengikuti panduan gitu ya, dan juga koridor dakwah yang apa namanya? Yang adem gitu loh Ustaz. Nah, tapi kalau sampai ada yang panas ya mohon maaf gitu. Saya kan cuma bacain. Ini keren banget sih. Ini tadi saya agak menggelitik tentang ajaran-ajaran sebelum Islam itu, kemudian dalam Islam itu betul inna dina indallah Islam, tapi sudah terhapus sebenarnya gitu kan, tapi memang kita wajib mengimani. Nah masalahnya yang diimani hari ini dipertanyakan Quran bahwa apa sih pembahasan itu. Masalah gini, saya tambahin sedikit saja. Tadi mengenai kitab-kitab yang sebelumnya, ya kan? Quran sendiri kan sifatnya kan musodik Ustaz, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang sudah diberikan kepada Bani Israel. Tetapi Quran kan juga punya sifat muhaimin sebagai batu ujian, sebagai pengoreksi. Mengoreksi apa yang disalahpahami oleh mereka gitu kan. Setelah itu baru Quran punya sifat mubayyin, menjelaskan apa yang tidak benar di dalam perbuatan mereka gitu, dalam jalan hidup mereka gitu. Salah satu yang paling jelas dijelaskan kan apa Ustaz? Kan Nabi Isa alaihissalam dijelaskan oleh Quran bahwa wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubihalahum. Itu udah jelas-jelas sebuah penjelasan yang yang sangat tegas gitu loh. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi disuruhkan gitu loh. Artinya kan Quran mengkritik kitabnya orang Yahudi, Quran juga mengkritik kitabnya orang Kristen. Iya kan Ustaz? Iya kan? Mengkritik perjanjian lama juga, mengkritik perjanjian baru juga gitu. Iya betul, keren. Nah, ada lagi misalnya contoh yang dikoreksi oleh Quran, contoh misalnya apa? Di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi yang membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel itu adalah Nabi Harun. Bayangin Ustaz, Nabi kok malah bikin patung sapi untuk disembah. Dikoreksi oleh Quran. Di Quran bukan Harun yang bikin Nabi, bukan Nabi Harun alaihissalam, tapi Samiri. Yang begitu ada di dalam Quran setelah dibenarkan, dikoreksi dan dijelaskan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau kembali lagi dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya mereka Muslim atau bukan kalau buat kita? Kan Muslim. Nah kalau Muslim berarti kan cuma satu agamanya Ustaz. Quran, Islam. Sebenarnya kan Islam. Iya. Bagaimana ada timbul Yahudi, bagaimana ada timbul Kristen, itu kan buatan pengikut-pengikutnya. Bukan buatan nabi-nabinya. Iya, benar sih. Maka itulah inna dina indallahil Islam, saya bilang gitu. Iya. Bahkan di Quran tuh ngomong begini. Di Quran tuh gini, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Jadi wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari agama selain Islam, selain Islam tidak akan diterima. Tidak diterima. Berarti sebenarnya dari zaman nabi-nabi itu sebenarnya udah Islam kan Ustaz?
Cuman syariatnya masih berbeda-beda. Ya, betul. Syariat pada zaman Nabi Musa dengan Taurat. Ya. Syariat pada zaman Nabi Daud alaihissalam dengan Zabur. Syariat pada zaman Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Semua syariat itu kan khusus untuk Bani Israel. Ya. Bukan untuk bangsa Melayu kan Ustaz? Iya. Betul. Kalau di Quran tuh gini ngomongnya, likulli ja'alna minkum sir'ata wa minhaja. Jadi setiap bangsa dan setiap kaum itu sudah kami buat syariatnya mereka masing-masing. Tapi ketika Islam masuk, semua syariat dihapus, sudah selesai. Nah, ketika Islam masuk saya juga nggak terima Ustaz. Gimana tuh? Bukan ketika Islam masuk, ketika syariat itu disempurnakan dalam ketika Islam Quran datang, itu semua terhapus. Iya, semua sudah terangkum dalam Quran gitu kan. Betul. Artinya yang Taurat, Zabur, Injil ya sudah, ini kan buat Bani Israel, sudah selesai ya. Iya gitu. Nah, sudah ya, selesai ya. Sekarang versi baru nih, syariat baru nih. Bukan aja selesai, nggak update dia kudet. Dianggap ya udah kudet, saya udah kudet. Jadi ini misalnya versi 1.0, di versi gitu. 2.0, versi 3.0. Nah, ini semuanya sudah kudet, sekarang versi 4.0 ya. Gitu. Nah, yang versi-versi itu sudah tidak berlaku dan semuanya harus ikut versi yang 4.0 gitu, Quran. Jadi sebenarnya kalau begitu kan kita mikirnya gini Ustaz. Kalau gitu sebenarnya secara institusi Ustaz ya, kita bisa bilang Islam adalah agama yang baru secara institusi. Tetapi secara akidah Islam itu sudah diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Tauhid. Nah, berarti sebenarnya Islam itu bukan agama baru sebenarnya. Secara akidah. Ya. Oh, kalau itu hanya secara syariatnya aja baru ada Quran di abad ke-7. Iya. Jadi saya harus berdasarkan Quran, saya harus ngomong Nabi Musa alaihissalam itu muslim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu muslim, Nabi Isa alaihissalam itu muslim. Kenapa? Karena semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Ya, Hanifah muslimah. Ya. Nah, emangnya kita mau berani bilang Nabi Musa alaihissalam orang Yahudi? Agama Yahudi? Kalau orang Yahudinya betul orang Israel. Tapi apakah dia beragama Yudaisme? Nanti dulu gitu. Iya. Gitu maksudnya kan? Iya, betul. Jadi memang harus clear sih teman-teman ya, karena kalau nggak clear nanti akan split, dia bingung nanti. Ya, harus berani memisahkan. Harus berani memisahkan mana agama yang benar, yang benar-benar diturunkan Allah, diturunkan pencipta manusia, langit dan bumi, mana agama ciptaan manusia. Mereka orang di luar Islam mau menganggap Islam agama ciptaan Muhammad, ya monggo, itu hak mereka. Kan bukan berarti omongan mereka betul. Gitu. Iya, sama kayak teman-teman bilang Ko Dondi banyak ngarang segala macam, ya kan tadi ditantang aja, silahkan. Iya. Kalau mereka bilang saya asumsi, saya ngibul, saya penipu, ya ayo debat. Iya. Kenapa nggak berani debat gitu? Nomor dikasih, tempat difasilitasi, kurang apa lagi? Orang dibayarin loh padahal. Bayarin lagi. Nanti udah bilang Dondi ngarang itu cuman ada di pelajaran bahasa Indonesia, bukan di TikTok. Sampai sekarang udah total alhamdulillah dengan izin Allah, berapa yang langsung syahadat yang sudah tercover datanya di antum? Kurang lebih hampir 300 Ustaz. Ya Allah Rabbi. Hampir 300 kurang lebih. Itu pembinaannya gimana? Pembinaan keislamannya? Nah gini, ini yang ya memang ini menjadi tantangan buat kita Ustaz ya. Jadi ketika ada laki-laki datang ke kita bersyahadat, saya tanya dulu, udah sunat belum? Misalnya belum, saya kirim juru sunat ke rumah dia, sunat di rumah dia Ustaz, gratis. Mau rumahnya di mana, pokoknya Jabodetabek, atau bahkan ada yang di Bandung kemarin juga kita sunatin gratis. Kita carilah koneksi dokter-dokter yang bisa sunatin di sana, kita yang bayar dokternya. Tapi ada juga dokter yang nggak mau dibayar Ustaz. Insyaallah. Ketika tahu ini yang sunat mualaf, dokternya nggak mau dibayar. Ternyata dokternya juga mualaf. Alhamdulillah. Itu yang sunat. Terus kemudian untuk yang laki dan perempuan, ahwat dan ikhwannya, ketika mereka sudah bersyahadat, mereka saya minta menyediakan waktu 2 hari dalam seminggu Ustaz. 1 kali pertemuan itu 90 menit.
kita kirim guru privat ke rumah masing-masing, Ustaz. Nah, itu. Nah, guru privat ke rumah masing-masing itu untuk mengajarkan Islam dari A sampai Z. Mulai dari baca niat, mulai dari wudhu, mulai dari sholat, sampai buku Iqra, sampai bisa baca Quran. Iya, siap bantu kita kok. Siap, saya siap ikut tuh. Ikut membina yang sudah masuk. Kita kerjasama dengan sebuah lembaga, Ustadz, yang namanya lembaga kursus privat. Itu anggotanya bisa siapa aja, bisa ibu rumah tangga, bisa bapak guru, bisa mahasiswa, ya, mahasiswa yang mereka mungkin sudah belajar Quran, sudah hafiz Quran. Mereka mengajari mualaf ini dari Iqra, dari nol sampai bisa baca Quran. Bahkan kalau mereka mualafnya nih baca Qurannya bagus, saya terusin malah. Jadi kalau kita punya program 3 bulan, Ustadz. Kalau 3 bulan ini si mualaf ini baca Qurannya bagus, gurunya malah saya terusin. Terusin, saya bilang, terusin. Bahkan ada yang satu mualaf sudah dikirimin guru selama 8 bulan. Sampai sekarang. Ya Alhamdulillah. Sudah berapa surat yang dihafal? Dia bilang sudah juz 30. Alhamdulillah, gitu kan. Bukan juz 30. Kemarin dia bilang dari Anas sampai Quran surat Al-Bayyinah, katanya. Alhamdulillah. Terusin, saya bilang, terusin. Keren dong. Untuk pemula bagus. Jadi, ya, yang kita investasikan dengan kita membayar guru privat itu, yaitu yang kita harapkan bisa menjadi amal pahala buat kita, Ustaz. Ya, kita bayarnya ke sebuah lembaga kursus privat. Sekali datang kita bayar guru privat itu 150.000, Ustaz. Nah, tinggal kali aja berapa mualaf yang kita bina dalam seminggu, gitu. Kalau jadi teman-teman, saya tuh nggak tega biarin Kodondi berjuang sendirian di yayasannya. Ya, kemarin kita bantuin dan kemarin saya janji kok ada tahap 2. Insya Allah saya mau ngantar tahap keduanya nih. Saya. Oh ya, Insya Allah, Ustaz. Mohon maaf, alhamdulillah titipan dari Ustaz Fatih Karim. Alhamdulillah kemarin tahap keduanya sudah kita selesaikan dan bertempat di Masjid Raya Bintaro Jaya, Ustaz. MRBJ. Nah, jadi alhamdulillah saya juga sudah membuat kerjasama dengan MRBJ untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan mualaf-mualaf. Iya. Jadi nanti kita juga mungkin akan mengadakan semacam kelas kristologi. Iya. Malah saya mengusulkan kepada MRBJ, Ustaz, berani nggak bikin open mosque gitu? Undang orang-orang di luar Islam, sekitar sini undang. Kita ngobrol, kita ngopi bareng, kita ngobrolin Islam, saya bilang gitu. Asik itu kita. Wah, boleh juga tuh katanya. Iya. Ya, undang aja guru-guru yang di sekolah internasional, undang. Iya. Di sebelah ada gereja, pendeta-pendeta, undang, misalnya gitu. Ngeri, nih orang harus hati-hati nih kalau ada kododing undang-undang gitu. Loh, kan kalau orang Islam ditanya-tanya, kalau kita nggak bisa jawab atau kita nggak tahu jawabannya, kan nggak haram buat kita bilang nggak tahu, Ustaz. Kan tinggal bilang, oh mohon maaf saya nggak tahu, nanti saya cari tahu dulu ya, gitu kan bisa, boleh begitu. Iya. Ya kan? Nanti tinggal saya telepon Ustaz Fatih Karim, Ustaz, ada yang nanya nih, gitu, Ustaz. Jadi nanti insya Allah ini kan seiring banyaknya yang masuk Islam ya teman-teman ya. Saya tadi baru tahu sampai angkanya 300-an ya. Jadi ini kita kan tugasnya berat, bukan hanya menyadarkan orang tentang agama yang benar, jalan hidup yang benar, tapi what next gitu ya setelah masuk. Apalagi Kodondi ini kan asetnya umat nih. Kalau wafat nggak ada penggantinya, repot nih. Harusnya kita dukung Kodondi untuk buat kaderisasi. Nah, kayaknya harus bangun kok pesantren untuk mencetak lagi orang-orang kayak Kodondi. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Jadi ya alhamdulillah. Allah juga tahu ya, mungkin ya, insya Allah ya perjuangan kita ya. Jadi ya alhamdulillah kemarin ada yang wakaf tanah 7.000 meter. Di daerah mana? Tapi di Jawa Timur. Nah, nanti kita nanti kerjasama dengan teman-teman yang di Jawa Timur. Iya. Oh, Hani kemarin kan dapat wakaf 700 meter yang di Jati Asih. Terus Kohani kemarin bilang, udah nih buat Kodondi aja, Kodondi yang bangun lah, kata gitu. Insya Allah, boleh nanti Cinta Quran ikut bangun. Nah, saya lagi ditungguin sama salah seorang pengusaha di Jawa Timur nih, Ustaz nih. Saya mau ketemu Kodondi katanya. Saya tapi harus datang bawa RAB, bawa maket katanya. Wih, keren. Jabarin dong, kejar Jawa Timur. Justru itu sekarang saling ngejar notaris ini Ustaz, biar cepet-cepet ke Surabaya gitu. Nah, jadi mohon doanya dari Ustaz Fatih Karim dan teman-teman di Cinta Quran. Juga mohon doanya buat teman-teman semuanya yang nonton acara ini.
Mudah-mudahan dimudahkan, kita bisa membina para mualaf dengan baik, dengan tempat yang layak. Kita juga bisa menjadikan mereka muslim-muslim yang kafah. Ini baru cakep banget kok. Jadi saya tuh punya program untuk para mualaf dan daerah pemurtadan di seluruh Indonesia. Nama kurbannya Amazing Kurban. Jadi Amazing Kurban itu hewan kurbannya dikirim ke daerah-daerah rawan pemurtadan, banyak kristenisasi. Nah, mereka kita kirimin sapi, kita kirimin kambing, bahkan kita kirimin juga uang tunai. Kenapa? Karena kristenisasi di daerah banyak banget. Nah, nama programnya Amazing Kurban. Buat teman-teman yang hadir di sini, nanti di akun profil Cinta Quran TV itu ada linknya ya, ada bio-nya. Klik aja, nanti ada Amazing Kurban. Nah itu kok, itu programnya keren banget. Satu amal, dua pahala. Keren banget itu, Ustaz. Ya, karena amal kurban dan amal membebaskan buta aksara Quran para saudara-saudara kita di daerah. Nggak pernah menerima hewan kurban, nggak pernah makan daging kok. Gitu. Iya ya. Waduh, iya, di daerah itu, dan tiap tahun kita ngirim sampai ke Afrika gitu. Jadi nanti boleh kok kasih aja data ke kami. Tahun ini kami kirimin deh sapi-sapi terbaik gitu ya, daerah-daerah pemurtadan. Siap bantu ya, pokoknya pingin dukung kokoh, menguatkan dari belakang. Bismillah. Insya Allah Ustaz. Jadi kami di Yayasan Pembina Mualafah Tauhid, kita punya 8 wilayah di seluruh Indonesia, Ustaz. Wih, keren. Nah, boleh tuh. Jadi setiap wilayah ini memang kita membina mualaf-mualaf di sana. Caranya juga beda-beda. Kalau di Jakarta ini Jabodetabek ya, mungkin karena orang-orangnya pada sibuk. Jadi saya susah kalau ngumpulin ke satu tempat. Jadi saya yang kirim guru ke rumah masing-masing. Tapi kalau di wilayah lain mungkin orangnya tidak terlalu sibuk, mudah mereka mengumpulkan di masjid, diajarin di masjid. Nah itu mudah. Jadi beda-beda. Tetapi insya Allah nanti akan saya data, nanti akan saya kirimkan ke Ustadz Fatih Karim. Itu dia. Buat dikirim sapi kan Ustadz ya, bukan kirim orang ya? Iya, kirim orang mah nanti spot jantung deh. Maksudnya bukan kirim orang untuk dikorbankan Ustadz ya? Janganlah, jangan, bahaya itu nanti. mulai ngajak ribut ini. Kakak. Nah, ya kan 8 wilayah itu 8 wilayah itu kita bantuin dengan program Amazing Kurban supaya imannya makin kokoh, imannya makin akidahnya makin kuat, makin dahsyat insyaallah. Alhamdulillah. 8 wilayah kita kirimin teman-teman. Jadi teman-teman mau ikut boleh langsung ke program @Amazing Kurban ya. Saya itu sama Kokoh itu harusnya tadi jam 7 selesai. Ini udah mau setengah 8. Jadi sejam setengah nggak terasa. Coba. Oh iya. Sejam setengah teman-teman. Masya Allah. Ya. Kita doain ya. Oh Dondi sehat terus. Kok ada rencana katanya Zakir Naik mau datang? Ya, insya Allah mulai tanggal 9 Juni sampai tanggal 4 Juli, Ustaz. Oh, bismillah. 2025. Waduh. Ya. Nah, ini juga mohon doanya juga dari Ustadz Fatih Karim, dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Ustadz Dr. Zakir Naik bisa datang ke Indonesia lagi. Iya. Karena gini, Ustadz, paspornya dia kan masih paspor India. Iya. Paspornya tuh habisnya 2026. Oke. Saya nggak tahu apakah dia bisa perpanjang paspor di India. Nah, sementara dia ditolak kan oleh negaranya. Sementara kan dia ditolak, dikejar-kejar. Bukannya dia dilindungi Malaysia? Bukan dia dilindungi Malaysia sekarang? Iya, kan dia tinggal di Malaysia. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah nanti dia mau jadi warga negara Malaysia atau tidak, kita belum tahu. Jadi sementara ini ya dia hanya tinggal di Malaysia, dilindungi oleh Malaysia. Sedangkan paspor India bentar lagi habis. Oke. Nah, jadi bisa jadi kedatangan Dr. Zakir Naik yang insya Allah bulan Juni ini adalah kedatangan beliau yang terakhir ke Indonesia. Waduh. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya walau-walam ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita tunggu banget itu. Masya Allah. Nah, jadi nanti insya Allah beliau akan ceramah di 5 kota di Indonesia. Insya Allah. Insya Allah yang pertama di Medan, di Palembang, di Surabaya, di Malang, dan insya Allah di Jakarta terakhir. Terakhir di Jakarta di mana ya? Di Jakarta insya Allah nanti di JIS, Ustaz. Jakarta. Oh, bukan GBK ya? GBK aja 100.000 orang sekalian. Seru. Oh, JIS. Di JIS, Jakarta International Stadium, kan lebih besar. Oh, lebih banyak, bukannya GBK lebih banyak? Nggak tahu GBK berapa sih, 100 kan ya? GBK 100.000 lebih.
Emang kalau jis berapa? Jis juga 100 Ustaz? Jis paling-paling 30.000 dia, 40.000. Bukannya 100.000? Nggak nyampe, karena besarnya GBK paling besar di Indonesia. Oh gitu ya. Makanya saya pikir ada Kodondi nanti tuh bisa lah, mantep banget tuh berdua. Waduh. Iya. Jadi sebenarnya acara ini kan ya tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi buat saudara-saudara teman-teman kita yang dari kalangan misalnya Kristen, Hindu, Buddha, silakan yang mau datang. Ini terbuka buat umum. Bahkan buat teman-teman yang di luar Islam, kita malah kasih tempat yang istimewa. Kursinya paling depan. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan malah dikasih kesempatan pertama buat bertanya. Yang muslim tuh harap bersabar gitu ya. Yang dikasih kesempatan yang bertanya orang-orang yang belum muslim dulu gitu. Wih, keren banget ini ditunggu. Karena terakhir datang tahun berapa ya? 2017 Ustaz. Jauh banget. Iya. Ini udah 8 tahun coba Pak ya. Iya, bismillah. Ya, alhamdulillah Dr. Zakir Naik masih diberi kesehatan. Insyaallah. Jadi ya insyaallah kita doain semua supaya bulan Juni ini bisa datang lagi ke Indonesia. Amin ya Allah, lancar semuanya. Bismillah. Ya. Saya ngedoain. Mohon doanya, nanti Ustadz Fatih Karim juga harus ketemu Ustadz. Support. Iya. Pingin banget. Harus dong. Ya. Pingin banget. Harus selfie dong. Kalau saya cukup ngopi sama Donditan aja. Insyaallah. Aduh, saya tuh juga kangen banget ya pengen ketemu Ustadz Fatih Karim ya. Udah lama ya. Saya tunggu kapan ini undangan podcastnya gitu. Nggak datang undangan. Besok saya ke Maroke. Pulang dari Maroke, bismillah saya ketemu Kodondi. Ada yang mau saya kasih. Insya Allah. Mau ngasih kotek Ustadz? Wah, jangan. Saya ngasih jodoh orang Jepang aja buat Kodondi aja. Waduh, bisa perang dunia ketiga nanti. Perang dunia ketiga. Satu aja nggak bisa habis Ustaz. Kodondi, makasih banget ini, luar biasa. Sama-sama. Ini obrolan hampir 2 jam teman-teman ya, jadi luar biasa ini waktu ilmu nggak terasa ya, ilmunya daging semua. Doain Kodondi sehat-sehat teman-teman. Ya, ilmu. Amin. Ustadz Fatih Karim juga sehat-sehat. Masya Allah, ya, Allah bimbing langkahnya, hatinya dalam kebaikan. Ya, keren banget ya. Jadi teman-teman yang kritik-kritik Kodondi udah ditantangin, dikasih nomor, jangan banyak bacot katanya gitu. Ya. Jangan banyak bacot. Itu tadi yang ngomong mereka gitu, udah jangan banyak bacot gitu. Iya. Jadi udah langsung diundang tuh sama Kodondi ya. Jadi jangan ngebacot. Jadi kita ngopi bareng. Kalau ngopi bareng kan hati panas bisa jadi adem gitu. Asik. Apalagi kopinya kopi dingin ya. Apalagi kalau udah baca kitab yang tebal tadi tuh. Itu seru itu. Waktu saya datang kayaknya belum pernah lihat itu, saya baru lihat tadi. Kapan Ustadz Fatih Karim ke tempat saya? Pernah, bukan ke tempatnya Koko. Waktu itu pernah dikasih pas datang ke Ceki bawa, tapi itu bukan yang besar itu. Makanya bukan yang tebal itu. Iya. Itu kok nggak ada lagi, Ustaz. Itu kok ada warna merahnya itu apa? Kenapa warnanya pinggirnya merah? Pinggirannya aja yang merah. Pinggiran. Ada yang edisi tahunnya beda, warnanya kuning ada. Oke. Nah, di Mualaf Center Yogyakarta, Ustaz, mereka juga punya ini, tapi yang ini warna kuning. Nah, itu saya juga kasih tahu. Nih, kalau ada orang datang, kasih tahu ayat ini, baca ini. Ya. Nah, itu juga Bible yang di Mualaf Center Yogyakarta juga banyak mensadatkan orang itu, Ustaz, kitabnya. Banyak mensadatkan orang. Koko, makasih banget. Susah sekarang nyarinya, Ustaz. Lanjut semua aktivitas. Sehat terus. Insya Allah. Amin. Allah mudahkan tulisannya nganterin hidayah buat banyak orang. Bismillah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Allah. Makasih ya Ko. Pamit ya Ustaz ya. Salam kangen dari jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita udah ngobrol sama Kodondi ya. Luar biasa apa yang beliau sampaikan, membongkar ya sesuatu yang selama ini dipertanyakan ya. Teman-teman semuanya, kita support Kodondi dan support saudara-saudara kita di pedalaman, mereka-mereka yang di daerah pemurtadan. Kita kirimin hewan sapi dan kambing terbaik